KBOB dan farmasi. Lanjut aja ya. Nah, langsung masuk ke soalnya nih. Teman-teman kalau misalnya dapat soal hitungan mengenai sedia steril atau sitostatik atau ya intinya sedia steril lah, pasti nggak jauh-jauh dari yang namanya perhitungan tonisitas, ya kan? Nah, kalau untuk perhitungan tonisitas, kalau misalnya masih ingat, paling sering itu ada dua, tentang ekivalensi NaCl dan penurunan titik Gb. Nah, sekarang kita masuk ke soal yang ini nih. Coba ya, ini sambil teman-teman kalau misalnya mau sambil ngerjain, pokoknya nanti kita konsepnya hari ini adalah kerjain mengerjakan soal bersama. Jadi kalau sambil menghitung, sambil isi atau chat di kolom komentar gitu misalnya, boleh banget. Oke, kita lanjut ke soal nomor pertama ya. Jadi ini ada seorang apoteker Adi ingin membuat sediaan injeksi dengan formulanya adalah ada prokain HCl 2 gram, ada E, berarti kita langsung tahu kalau misalnya ada nilai E di sana, berarti pengerjaannya kemungkinan adalah pakai metode yang ekivalensi NaCl, pasti itu. Yang kedua ada klorbutanol 0,5 gram, dia punya nilai E juga 0,18, NaCl isotonis dan WFI yang di sampai 100 mili. Yang ditanyakan adalah berapa jumlah NaCl yang dibutuhkan. Nah, karena di sini ada nilai E dan kalau teman-teman ingat kan pasti perhitungan tonisitas itu ada untuk yang metode ekivalensi NaCl ada yang ditanya bobot, ada yang ditanya volume. Nah, karena di sini nggak ada keterangan jumlah NaCl yang dibutuhkannya apa, kita lihat di pilihan jawabannya. Satuannya semua pakai gram nih, otomatis kita pakai rumus yang ditanya bobot NaCl-nya, yaitu adalah si rumus ini nih, yang B sama dengan 0,9 per 100 dikali P per W kali E, gitu ya. W-nya ini adalah si bobot dari bahan yang kita pakai, E-nya ini adalah nilai ekivalensi NaCl masing-masing bahannya. Oke, kalau gitu tinggal dimasukin aja ke rumusnya. Karena yang ditanya bobot, berarti kan pakai rumus ini, yaitu 0,9 per 100 dikali volume. Volume di sini adalah volume total dari larutan yang ingin kita buat isotonis. Dalam hal ini adalah si injeksi ini diatnya sampai 100 mili, berarti volume larutannya adalah 100 mili. Lalu selanjutnya adalah ini dikurangi W kali E. Yang W kali E ini adalah akumulasi dari berapapun bahan yang ada di sini. Berarti kalau misalnya ada dua, berarti ya yang pertama prokain HCl dulu 2 gram dikali E-nya 0,24 ditambah dengan yang klorbutanol 0,5 dikali 0,18. Kalau gitu tinggal dihitung aja. Karena ini 100 dicoret bisa langsung ini 0,48 ditambah 0,09 dan dikurangin hasilnya jadi 0,33 gram gitu ya. Nah, kalau ini mah masih gampang nih, udah langsung kebayang gitu. Kalau misalnya ngitung ekivalensi NaCl ditanya bobot, berarti langsung pakai rumus yang ini gitu ya. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Oke, soal nomor 2. Seorang apoteker di rumah sakit sedang menyiapkan larutan isotonik dari 0,55 gram efedrin HCl dan 0,17 gram glukos. Apabila nilai ekivalensi NaCl dari efedrinnya berturut-turut adalah 0,3 dan 0,1, berapakah volume isotonik untuk sediaan tersebut? Berarti karena yang ditanya di sini kata kuncinya adalah volume, berarti kita langsung ingat kalau untuk ekivalensi NaCl yang hasilnya volume adalah pakai rumus yang ini, yaitu P sama dengan W kali E dikali 111,1. 111,1 ini dari mana? Teman-teman kalau ada yang ingat, sebenarnya kebalikan dari rumus yang sebelumnya. Karena dia kan 0,9 per 100. Nah, kalau yang ini, karena dia nyarinya volume, jadi 100 per 0,9. Hasilnya jadi 111,1. Nah, tinggal dimasukin aja. Yang tadi ini ada dua kan? Yang satunya efedrin HCl 0,55 gram.
masuk ke sini, dikali dengan nilai ekivalensi NaCl-nya, yaitu 0,3. Tadi kan ini nih, berturut-turut 0,3 masuk ke sini, ditambahkan dengan yang glukosnya 0,17 gram, dikali dengan ekivalensi NaCl dari glukosnya adalah 0,1. Dimasukinlah ke sini, dikali dengan 111,1. Dapatlah 0,165 ditambah 0,017 karena ini dikaliin, lalu dijumlahkan dan dikalikan dengan 111,1. Jawabannya volumenya adalah 20,22 mili, ya. Jadi sekarang jangan bingung lagi kalau misalnya ekivalensi NaCl ketika ditanya volume langsung masuknya ke rumus yang ini. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal ketiga. Nah, ini diketahui kafein 1% dengan delta TF. Nah, karena di sini udah tahu nih ada delta TF dan ditanyakannya adalah berapa gram NaCl yang harus ditambahkan jika sediaan dikehendaki isotonis. Pokoknya kalau udah ada delta TF berarti langsung masuk ke rumus yang ini. Rumus delta TF kan cuma satu tuh. Jadi otomatis langsung keingat 0,52 dikurangi dengan si zat aktifnya berapa, persentase dikalikan dengan nilai delta TF-nya dibagi dengan delta TF untuk NaCl 1%, gitu ya. Nah, karena dia punya kafein 1%, delta TF-nya 0,05, lalu injeksi isotonisnya dibuat sebanyak 10 mili. Nah, ini juga yang harus diperhatikan teman-teman. Karena apa? Di sini kan dia dalam bentuk persen. Nah, dalam bentuk persen itu berarti kalau persen bobot per volume, biasanya volumenya berapa kalau per 100? Berarti kan gram per 100 mili. Berarti nanti si W-nya ini tuh sebenarnya dalam 100 mili. Yang harus diperhatikan itu teman-teman. Jadi karena di sini injeksi isotonis yang dibuat itu adalah 10 mili, kita nanti harus mengkonversi nilai W-nya di sini supaya sesuai dengan volume yang dikehendaki. Nah, lanjut masuk ke rumusnya. Jadi untuk cari berapa gram NaCl yang harus ditambahkan supaya isotonis adalah 0,52 ini dikurangi dengan B kali C. B-nya apa? B-nya adalah nilai persentase bahannya. Kalau di sini 1%, berarti di sini 1. Kalau di sini 0,5%, berarti di sini 0,5 gitu ya teman-teman ya. Kalau misalnya di sini 2%, ya udah di sini masukin aja tinggal 2 dikali C-nya ini adalah nilai delta TF dari si bahannya. Misalnya di sini 0,05. Oh, di sini salah ya, 0,05 harusnya. Gitu. Dimasukin 0,05 terus dibagi dengan 0,58. 0,58 itu adalah si zat pengisotonisnya, yaitu di sini NaCl dalam 1%. Untuk delta TF NaCl 1%, yang dipakai itu adalah 0,58. Jadi setelah dihitung hasilnya adalah 0,8103 gram. Nah, tadi ini kan dalam persen, berarti dalam 100 mili larutan. Anggapannya si NaCl-nya itu ada 0,8103 gram dalam 100 mili. Padahal si injeksi ini kita mau bikin hanya dalam 10 mili. Berarti harus dikonversi. Karena ini masih dalam gram, ini satuannya dalam miligram, berarti kita harus konversi juga ke miligram. Berarti 810,3 per 100 mili. Karena tadi kita hanya ingin dia dalam 10 mili, berarti dibagi 10, tinggal 81,03 per 10 mili. Itu hasilnya yang C jadinya. Gitu ya. Jelas kan? Pokoknya yang pertama, kalau misalnya masuk soal ada delta TF, berarti langsung ambil rumus yang ini. Lalu yang kedua adalah perhatikan dia volumenya dalam berapa. Nanti tinggal disesuaikan dengan volume yang harusnya kita pakainya berapa. Gitu ya. Lanjut ke soal, nomor apa nih? Suatu industri akan memproduksi sediaan infus mannitol 5% dalam kemasan plafon
500 mili. Nah, jika diketahui data ekivalensi NaCl manitol adalah 0,18, apakah sifat tonisitas sediaan tersebut kira-kira udah kebayang belum nih? Cara ngerjain soalnya gimana? Jadi gini, dia hanya mempropose atau menyebutkan kalau misalnya si sediaan itu punya manitol 5% dalam flakon 500 mili. Nah, kita pengen tahu nih, si manitol 5% dalam 500 mili itu sebenarnya udah isotonis atau belum sih? Gitu. Kira-kira ada yang kebayang nggak nyarinya pakai rumus yang mana atau pakai cara yang apa? Boleh sambil ini? Udah kebayang? Ada yang kebayang kira-kira masih hipotonis atau isotonis atau hipertonis? Kita coba lihat ya. Jeng jeng. Nah, yang pertama kita harus cari dulu tadi, karena ada nilai E di sini, kita harus cari kesetaraan dalam NaCl-nya. Nah, ini yang perlu diperhatikan juga adalah volumenya. Volumenya larutannya kan 500 tuh. Nah, sebenarnya paling gampangnya tuh gini. Kalau misalnya kita pengen tahu apakah sediaan itu isotonis atau enggak, kita kan harus ngecek seberapa banyak sih NaCl yang ada di sediaan itu, ya enggak? Padahal kita tahu kalau sediaan yang isotonis atau larutan yang isotonis itu adalah dalam bentuk NaCl 0,9% atau 0,9 gram per 100 mili, ya enggak? Nah, berarti kita harus cari dulu sebenarnya NaCl yang dibutuhkan dalam volume sebanyak ini agar dia isotonis itu berapa sih? Jadi kita harus cari dulu NaCl-nya untuk kondisi isotonis dalam volume 500 mili adalah yaitu tadi 0,9% dikali 50 mili sama dengan 4,5 gram. Oh, ternyata kalau misalnya kita mau bikin infus nih misalnya sebanyak 500 mili, kita harus masukin 4,5 gram NaCl supaya nanti si infusnya isotonis gitu. Nah, sekarang kalau misalnya ini nih, bayanginnya adalah misalnya ini flakon, aduh jelek banget. Ini flakon 1, flakon 2 gitu ya. Ini isinya NaCl nih. Yang ini isinya manitol. Nah, kalau di dalam ini sama-sama volumenya 500 mili dan 500 mili. Nah, sekarang kalau isinya cuma NaCl aja, itu dia butuh 4,5 gram. Nah, sekarang kalau manitol supaya sama isotonisnya sama yang NaCl ini, dia harus berapa ada di sana gitu. Nah, sekarang kita hitung lagi yang manitol dalam sediaan yang ini. Yang ini yang pertama, ini yang kedua. Nah, berarti yang kita mau ngitung manitol yang di flakon nomor 2. Berarti karena dia ada 5%, jumlah manitol yang dimasukkan atau yang dilarutkan adalah 5% dikali 500 mili. Hasilnya adalah 25 gram manitol. Nah, sekarang permasalahannya adalah apakah si 25 gram manitol ini dia setara dengan NaCl yang 4,5 gram ini atau misalnya kurang atau justru lebih gitu. Nah, caranya yaitu dikalikan dengan nilai kesetaraan NaCl tadi atau nilai E-nya, nilai ekivalensi NaCl-nya tadi. Jadi 25 dikali 0,18 hasilnya adalah 4,5 gram. Nah, baru deh ketahuan ternyata si 25 gram manitol ini kalau dilarutin dalam 500 ml ternyata sama 4,5 gram NaCl. Berarti karena sama-sama 4,5 gram nih, berarti dia memenuhi sama-sama sekitar 0,9% NaCl kalau misalnya dibandingkan dengan yang NaCl-nya ini. Berarti karena setara, bisa dibilang bahwa sediaan yang ini itu sudah isotonis. Berarti jawabannya yang B. Siapa nih tadi yang jawab isotonis? Anindya. Wah, keren banget. Udah langsung kebayang. Kita ya cenayang langsung, isotonis tuh gitu. Gitu ya teman-teman. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan yang serupa dan misalnya dia ininya berapa atau kita pengen tahu apakah dia masih isotonis atau enggak, kita harus nyari dulu. Pokoknya yang penting pertama cari dulu kalau misalnya ada NaCl di dalam volume sekian, itu dia butuhnya berapa. Nah, nanti dengan kesetaraannya itu baru deh ketahuan ternyata dia sesuai apa enggak sama si
bobot NaCl yang ini tadi, yang pertama tadi. Kalau misalnya dia kurang, berarti ya masih hipertonis, Berarti kalau hipotonis, nanti pertanyaannya berubah jadi berapa NaCl yang harus ditambahkan supaya sediaannya isotonis. Berarti nanti tinggal NaCl yang awal ini dikurangi sama jumlah zat aktif yang ada di sediaan. Itu kalau ditanya misalnya hasilnya masih hipotonis. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, seorang R&D sedang membuat sediaan emulsi untuk produk baru emulsi. Oke, kata kuncinya kita sambil ngecek satu-satu ya. Namun saat memasuki tes stabilitas, uji mikrobanya selalu tidak memenuhi syarat. Apa yang seharusnya dilakukan oleh R&D? Yang pertama, mengganti bahan baku fase minyak. Yang kedua, menambahkan sera alba. Yang ketiga, menambahkan twin. Yang keempat, menambahkan sodium benzoat, atau yang E, mengurangi fase air. Coba teman-teman isi di kolom komentar, coba kira-kira hasil jawabannya apa. Ada banyak banget nih. Jawabannya yang D. Kira-kira benar nggak ya? Oh iya, ternyata betul sekali. Menambahkan sodium benzoat. Sodium benzoat itu apa sih? Sodium benzoat itu adalah salah satu jenis antimikroba yang biasa dipakai juga untuk sediaan cair, entah itu emulsi, bisa juga larutan, atau misalnya kadang-kadang semi solid juga masih dipakai. Nah, karena di sini kata kuncinya adalah emulsi, berarti sediaan cair. Kemungkinan karena sediaan cair, berarti otomatis banyak kandungan airnya. Kalau misalnya banyak kandungan airnya, karena air itu adalah zat yang paling menarik paling menarik untuk mikroba supaya dia bisa hidup dengan bahagia gitu, makanya harus ditambahkan yang namanya antimikroba. Terutama kalau misalnya ini nih, uji mikrobanya tidak memenuhi syarat, berarti ada kemungkinan dia banyak terkontaminasi oleh mikroba. Jadi harus ditambahkan sodium benzoat supaya nanti sediaannya lebih stabil gitu. Oke, sip. Udah inilah ya, udah gampang kalau formulasi mah. Oke, kita lanjut ya. Lanjut. Seorang apoteker di bagian packaging development sedang mengembangkan kemasan primer untuk sediaan injeksi dosis tunggal. Nah, injeksi dosis tunggal vitamin K 10 mg per mili. Diketahui bahwa vitamin K sangat sensitif terhadap paparan cahaya. Wadah seperti apa yang cocok untuk sediaan tersebut? Apa kira-kira teman-teman? Kata kuncinya injeksi dosis tunggal, yang kedua sangat sensitif terhadap paparan cahaya. Ayo, tulis di kolom chat. Ada apa kira-kira? Ada ampul kaca bening, ampul kaca ember, vial kaca bening, vial kaca ember, dan botol kaca. Apa? Oke. Yang betul adalah B, ampul kaca ember. Kalau misalnya teman-teman ingat dulu mungkin praktikum apa ya? Praktikum solid lah. Liquid, sorry. Praktikum liquid, kalau bikin sirup selalu pakai sirup yang botol paling sering itu bikin botol coklat kan ya. Nah, sebenarnya ember tuh gitu sama juga. Jadi ampul kaca ember tuh yang opak dan coklat gitu. Ceritanya kenapa? Karena dia injeksi dosis tunggal. Injeksi dosis tunggal otomatis biasanya pakainya adalah ampul. Kalau misalnya injeksi multidosis atau dosis ganda itu bisa pakai vial, terutama yang volumenya lebih besar misalnya. Karena ini volumenya kecil, kata kuncinya adalah injeksi dosis tunggal, berarti harus biasanya pakai ampul. Terus vitamin K otomatis dia juga volumenya kecil dong, nggak mungkin pakai botol. Lalu yang ketiga adalah sangat sensitif terhadap paparan cahaya. Karena bentuknya kacanya ember, berarti ada perlindungan terhadap si sediaan yang ada di dalamnya. Jadi nggak langsung kena. Kalau misalnya botol kaca bening kan dia langsung masuk cahaya tuh ke
kesediaan. Kalau misalnya ada si kemasannya opak, otomatis dia lebih tahan terhadap cahaya gitu ya. Udah bisa semua nih kayaknya. Lanjut ya. Oke, seorang apoteker R&D sedang merancang kemasan yang baik untuk sediaan parenteral dalam bentuk cairan. Nah, kata kuncinya ada di sini. Yang diketahui memiliki